Mari saudara kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini kami sudah diberi kesempatan memuji nama Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami, membuat kami lebih teguh dan tabah berjalan di dunia ini walaupun harus menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, cobaan, dan ujian. Kami yakin 100% ya Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami satu-satunya yang setia. Bukan saja memberikan pengorbanan dirimu bagi kami ya Tuhan Yesus, tapi juga setia, memelihara, membimbing, menolong, menguatkan kami selama kami masih bernafas di bumi ini sampai kelak kami bertemu dengan Tuhan. Saat ini kami ingin belajar firman-Mu. Tuhan siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur, dan juga pakai hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini, agar firman yang ditaburkan ya Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa, bersyukur demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu mengasihi musuh haruskah atau pilihan. Sebelumnya kita akan belajar dulu 3 pertanyaan untuk berdiskusi atau berinteraksi. Saya kira semua kita tahu bahwa Sabtu lalu 13 Juli 2024 mantan Presiden Donald Trump lolos dari maut ketika terjadi usaha pembunuhan terhadap dirinya. Saat itu dia sedang berpidato ya di dalam rally konferensi nasional Partai Republikan di Butler di Pennsylvania. Pelakunya itu seorang anak muda usia 20 tahun, Thomas Matthew Crooks. Tidak sempat diinterogasi sebab dia mati ditembak di tempat oleh Secret Service, sniper ya, penembak jitu ya. Sniper penembak jitu dari Secret Service security yang memang standby waktu itu. Trump kena telinganya, saudara. Saya kira sebenarnya tembakannya cukup jitu ya. Anak muda ini lulus SMA, pelajar terbaik, lalu dia sekolah 2 tahun di college juga pelajar terbaik, tapi pendiam, seringkali dibully di sekolah, dan juga tapi dia kemudian ikut klub ya, penembak. Dia bisa beli senapang panjang juga, dan dia bisa belajar menembak dari jarak 177 feet ya, cukup jauh ya. Rupanya udah di plan, dia sehari sebelumnya sudah ke lapangan mencari posisi, tapi sekarang masih diinterogasi. Ratusan orang diinterogasi oleh FBI karena belum tahu ini motifnya apa gitu. Ya, tapi kita dengar juga berita simpang siur ya, sini sana tentu terjadi dari pihak Demokrat, Republikan, dan orang-orang yang tidak menyenangi Trump atau yang menyukai Trump. Itu terjadi bagi saya isu-isu dan gosip-gosip. Ya. Karena beberapa hari sebelum penembakan itu, Biden pernah bicara soal harus fokus bullseye kepada si Trump. Ya. Jadi satu kata bullseye saja, saudara, itu menjadi masalah. Berulang kali dia pakai kata bullseye terhadap Trump. Bullseye sudah tahu ya, kayak target itu, lingkaran orang nembak itu, ya kan. Jadi seolah-olah, wah ini musuhnya Demokrat ini. Ini pasti ada orang-orang Demokrat ini yang jadi musuhnya Trump ini yang plan. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu. Saya yakin Biden tidak memiliki maksud itu dengan berkata fokus kepada Trump, bukan berarti fokus menembak dia. Dia juga membela dirinya ketika diwawancara. Dia bilang bukan itu maksud saya ya. Jadi nggak ada hubungan dengan penembakan ini. Maksudnya harus fokus kepada kesalahan si Trump dalam hal ekonomi, fokus kepada gini. Maksudnya fokus, tapi itu dianggap sebagai ada hubungan dengan penembakan. Ini hiruk pikuk ya, yang terjadi ya, ditafsir ada kaitan padahal tidak ada ya. Nah, kita tidak tahu apakah musuh Trump ada di balik dari kasus ini yang sampai hari ini masih belum ketemu investigasinya. Nah, menurut saudara gimana, pertanyaan kita ini hari ini, menurut pendapat saudara, peristiwa seperti ini bagaimana seharusnya
tanggapan kita sebagai orang percaya, ataupun kalau saudara adalah temannya Trump, harus bagaimana? Kalau saudara adalah musuhnya Trump, tanda kutip, saya tidak tahu saudara suka Trump apa tidak suka sih. Kalau Trump mencalonkan diri lagi jadi presiden, dan pasti dia mencalonkan diri, ya kemarin di sidang raya Republikan dia sudah disahkan jadi calon dari Republikan. Ya. Dan kalau saudara berhak memilih, saudara pilih Trump tidak? Ya, atau saudara masih rasa tidak suka dengan dia? Ya, bila perlu ya udahlah hari itu sama game over ya, karena kena telinganya saudara. Saya yakin pasti diarahkan ke keningnya, tapi entah gimana dia bisa gerakkan kepalanya, kena. Ayo siapa yang mau respon? Terus saudara mengatakan, memang pantas dia dapat begituan ya. Habis ini presiden nggak karuan mantan presiden ya. Punya kesalahan ini, kesalahan itu. Mujizat pasti, ini sebuah mujizat Tuhan berbelas kasihan masih kasih dia hidup. Bayangkan kalau kena keningnya, wow udah Amerika hari ini beda lagi ceritanya ya kan. Suasananya lain sama sekali. Kalau saudara adalah tanda kutip musuhnya, tidak suka sama dia, apa reaksi saudara? Ya, Aili. Oh iya, ya pasti. Tidak ada seorang pun yang berhak mengambil nyawa orang lain. Pertanyaan saya, kalau saudara adalah musuhnya Trump, responmu gimana? Senang? Atau rasa marah? Atau rasa, ini gak benar? Tetap mengatakan tidak benar. Oke, good. Walaupun kamu musuhnya. Bagaimana kalau kamu kawannya? Marah gak? Wah, presiden gue nih. Calon saya ini, kenapa ini sekarang mau dimatiin ini ya? Nah, kira-kira bagaimana? Kita perlu cari pelakunya sampai dapat ini, siapa ini? Jangan-jangan ini dari ulahnya Partai Demokrat, ya kan? Apa reaksi saudara kalau saudara memang kawannya, keluarganya? Karena kalau nggak ada hubungan rasanya, ya cuek aja lah. Apa yang mau terjadi ya di Amerika terjadilah, ya cuek aja. Cuma kalau ada hubungannya, kamu teman baiknya, kamu marah nggak? Atau kamu musuhnya dari awal nggak suka sama dia? Nah, kamu seneng nggak? What's your response? Bingung ya? Sekarang kita lihat apa responnya si Trump. Dia masih tampak kuat loh, waktu diangkut berdarah dia masih angkat tangannya, fight. Memang jiwanya tiap kali muncul fighting ya, hebat sekali itu, fighting spiritnya itu ya. Mungkin dari kandungan mamanya sudah fighting terus dia, jiwanya itu. Tapi bagusnya besok dia bilang ya bahwa sudah saatnya bagi Amerika untuk bersatu. Lepas dari kekurangan dia, lepas dari kelemahan dia, lepas dari kejelekan dia, moralnya, tapi minimal sebagai seorang Kristen yang kita anggap baik Kristen yang masih muda, paling tidak ada sebuah perubahan sedikit ketika dia berkata-kata agak beda. Ya, spirit fighting-nya menjadi sebuah spirit kesatuan. Kalimat pertama muncul dari mulutnya ketika berikutnya sidang di Milwaukee, dia bilang, harusnya saya nggak di sini. Ya, kalau dia kena kan dia nggak harus di situ. Tapi kalau hari ini saya bisa bicara di sini, itu pasti anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. First sentence dia memuji Tuhan. Nah ini lepas dari banyak kekurangan, ketidaksempurnaan dia masih berani mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya kalau jadi presiden, saya nggak mau presiden setengahnya Amerika.
tapi seluruh Amerika. Maksudnya dia mau merangkul juga orang-orang Demokrat. Ya. Nah bagusnya Biden juga setelah Trump bilang kita sudah saatnya bersatu, ya, jangan lagi saling menuding, kata Trump, jangan lagi saling berkata-kata yang menjelek-jelekkan, ya, jangan pakai lagi kata Hitler sini, Hitler sana. Jangan pakai itu lagi katanya. Biden juga bisa bilang, ya sudah saatnya kita bersatu, tapi kata-kata dia lebih bela diri gitu ya, berbeda sedikit menurut saya ya. Ini dua-dua ngaku Kristen tapi moralnya beda, saudara. Saya nggak tahu. Ya, ya kita berharap nanti kampanye berikut kalau memang Biden mundur, kelihatannya bakal mundur karena sudah mulai pikun walaupun belum ngaku beneran. Ya, itu suasana saling tuding menuding, suasana saling menjelekkan dengan kata-kata yang kasar, itu tone-nya ya, nadanya harusnya lebih lain. Kita lihat saja ke depan. Ya, tapi itu ya yang kita lihat hari ini bahwa respon terhadap sesuatu yang terjadi baik kepada kita, kepada family, kepada keluarga, hal yang tidak baik, itu cuma ada dua. Kamu tetap membenci, kamu marah, kamu pengen balas, ya kan? Yang sama, get even, atau sebaliknya, mencoba kalem, mencoba tenang, berpikir, dan kemudian menghadapinya dengan kasih Kristus. Cuma itu saja. Ya memang kalau kita tanya pollnya Amerika, kalau dua-dua masih maju sebagai calon presiden, siapa yang dipilih? Gak ada. Dua-duanya gak bagus. Udah tua-tua bangka, masih gak mau turun, yang muda belum naik. Ya, masing-masing punya kesalahan yang juga bukan ringan. Ya, gak seperti presiden-presiden lain yang bisa dipuja. Ini mau dipuja apanya ya? Seolah-olah memilih dari dua yang jelek, ya minimal kita memilih dari moralnya, minimal memilih dari platformnya, ya. Platform mana yang masih berani memegang firman Tuhan? Nah, kita bersyukur dari kekurangannya Trump, dia bisa terang-terangan anti aborsi, ya, anti LGBTQ, ya, berani menegakkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak coba promosi dan kampanye, tapi saya ingin hari ini kita belajar bagaimana kita memandangnya dari sudut kekristenan, sudut Alkitab. Ya, coba kita lihat nomor 2. Menurut saudara, kenapa manusia punya musuh di dunia ini? Mengapa kita bisa punya musuh di dunia ini? Pepatah orang bijak berkata, satu musuh lebih banyak dari 1000 teman. Kenapa? Kalau kamu punya satu musuh, kamu tiap hari ingat dia. Bangun pagi ingat dia. Begitu muncul, ya nama dia yang muncul, si musuh itu. Padahal teman 1000, kamu belum tentu ingat-ingat. Ingatnya si musuh itu. Ya kan? Makan, ya ingat musuh. Kerja, ingat musuh. Mau tidur pun masih ingat musuh. Repot, dia gak pergi-pergi. Rasanya kamu penjarakan di dalam hati kamu dan pikiran kamu. Itu ruginya. Teman gak pernah dipenjarain, dibiarin aja. Tuh. Jadi rugi punya satu musuh. Tapi herannya, pada umumnya manusia punya musuh di dunia ini. Why? Kenapa kita bisa punya musuh? Hah? Karena dosa. Dosanya musuh apa dosanya kamu? Dosa sudah eksis ya, berarti ada kejahatan di bumi ini. Ada hal yang tidak baik di dunia ini. Ya. Dan normal kalau manusia berespon sesuatu yang marah terhadap yang tidak baik. Tidak suka. Ya. Kalau orang berbuat jahat adalah sebuah reaksi yang normal, kita pun ingin melakukan yang sama. Ya kan? Atau lebih dari itu. Sehingga ada istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bila perlu satu mata ganti 20 gigi. You rusakin mata gua patahin 20 gigi. Bisa begitu. Saya waktu kecil aja mengalami kok.
SD itu kalau ke sekolah naik sepeda. Kalau teman saya kempesin ban saya kempesin ban dia. Nakal dulu ya. Jadi balas-balasan. Guru yang ini udah di unit, guru yang kasih nilainya jelek, padahal kita udah belajar setengah mati, guru yang minta duit, yang jahat. Gitu kan? Kita mahasiswa melakukan sesuatu kepada dia. Teman-teman saya nggak ikut itu, tapi teman-teman satu grup. Ya, bocorin 4-4-nya, nggak bisa pulang dia mobilnya 4 ban sekali bocorin, bukan 1, saudara, nakal sekali. Hati manusia itu ada jahatnya, ada eksis kejahatan. Gue pengen lakukan yang bila perlu lebih jahat dari kamu, gitu. Ya itu, ya istilah banyak macam, Mbak. Bisa terjemah 100 bahasa, ya kan? Jadi itu kalau kita mau bilang abnormal, ya abnormal karena sudah dosa. Kita mau bilang normal karena semua orang sudah melakukan yang sama. Sama seperti saya mengatakan, kalau kamu sudah orang Kristen, kamu berjalannya sudah benar, kepalamu di atas, kakimu di bawah. Tapi teman-temanmu selalu bilang kamu terbalik, teman-teman yang nggak percaya. Karena mereka berjalannya kepala di bawah, kaki di atas. Jadi dia lihat kamu terbalik, kamu lihat dia terbalik. Siapa yang terbalik sebenarnya? Seolah-olah normal, padahal sama-sama tidak normal. Nah, apakah musuh itu hanya manusia saja? Atau bisa juga termasuk non-manusia? Coba saudara jelaskan. Bisa nggak musuh sebenarnya bukan hanya manusia, tapi ada hal-hal yang di luar manusia bisa jadi musuh di bumi ini, di dunia ini. Mungkin nggak? Apa? Jadi musuh selain manusia, musuhmu siapa, Jim? Penguasa di udara, iblis, setan-setan. Oke, ada lagi nggak? Ya dia makhluk non-manusia, makhluk roh. Yang bisa memakai apa saja, betul nggak? Bisa memakai apa saja. Bisa memakai manusia, bisa pakai saudaramu, bisa pakai teman, bisa juga pakai sesuatu benda. Ya kan? Narkoba, alkohol, bisa pakai ajaran-ajaran, ajaran dunia. Filsafat dunia, etika dunia, ajaran sesat. Jadi musuh itu bukan saja manusia secara person, tapi juga bisa pikiran, yang menyerang pikiran, menyerang hati, menyerang spiritual. Atau benda-benda yang memang merusak hidup kita. Baik fisik, mental, maupun spiritual. Jadi sebenarnya musuh itu ada cukup banyak. Ya. Tapi poin yang hari ini kita bicara, ketika bicara mengasihi musuh, kita bicara mengasihi manusia dengan segala ajarannya, etikanya, apapun yang dia pakai. Mengerti? Ada pribadinya. Jangan sudah mengatakan, wah ini bagus ini firman Tuhan bilang mengasihi musuh. Alkohol musuh. Atau Pak Edi bilang mengasihi musuh. Kalau gitu kita harus mengasihi alkohol dong. Mengasihi narkoba dong. Bukan itu poin saya. Ya, saudara jangan salah memelintirkan kalimat ini. Tema ini mengasihi musuh. Oke. Cuma yang ingin saya bilang bahwa iblis bisa memakai apa saja, manusia, benda, ya, materi, ajaran, pemikiran, ya, ilmu pengetahuan, itu bisa menjadi alat tanda kutip musuh untuk menjatuhkan kita physically, mentally, dan juga spiritually. Itu menjadi sebuah perhatian kita. Oke. Lalu kita lihat nomor 3. Apakah orang Kristen harus mengampuni musuh dan juga mengasihi musuh? Ini dua hal yang berbeda nggak? Mengampuni musuh dan juga mengasihi musuh. Sekaligus dua-duanya. Mengampuni dia yang berbuat salah, yang berbuat jahat, sekaligus mengasihi dia, atau cuma mengampuni tapi nggak bisa mengasihi. Ya, apa bedanya? Ya Pak, saya udah ampuni dia Pak, tapi sorry ya, kalau mengasihi dia, no deh.
Gue sih udah gak dendam, saya gak benci, saya udah gak marah, dia berbuat jahat sama saya. Tapi suruh saya seperti dulu mengasihi dia, ya kan? Berbuat baik sama dia, harus mengasihi seperti dulu. Aduh sulit Pak, gak bisa loh saya. Menurut saudara harus gak mengampuni dan mengasihi? Harus, seperti dulu lagi. Atau ku tak seperti dulu. Atau ku sama seperti dulu. Ayo, siapa yang mau respon? Kalau memang harus, batasannya apa? Misalnya dulu, si Emi mengasihi temennya, tiap minggu ngantar pecel gitu ya kan. Lalu ngajak makan, jalan-jalan, nonton film, lalu kemudian dia jahat sama kamu. Wah, kamu marah, kesel. Tapi karena ingat Tuhan sudah mengampuni kamu, ampuni dia. Bisa nggak balik seperti dulu lagi? Ayo makan pecel yuk, seolah-olah gak terjadi apa-apa. Ya kan? Ayo kita minum es lagi seperti dulu, nonton apa. Can you do that? Bisa. Bisa menawarkan tapi tergantung dia gitu. Kok misalnya kalau dia mau, kamu lakukan berbuat baik seperti dulu, terus dia berbuat jahat lagi, terus ulangin lagi, ngampuni, mengasihi lagi. Sampai berapa kali? 7 kali, 70 kali? Joni langsung ketawa. Itu kan Petrus tanya, Tuhan Yesus berapa kali aku harus mengampuni sesamaku? Ya, kalau orang Yahudi 3 kali udah hebat. Kalau bisa 7, wah luar biasa. Ya, 3 kali kah? 7 kali kah? Yesus bilang, 7 kali, 70 kali. Wah, sulit ya, CCV ngaku sulit. Apalagi kalau melakukan kesalahan yang sama ulang-ulang. How many times? Batasannya ada nggak? Berapa kali? 3 kali. Emi 3 kali, sorry. Petrus 7, gue 3 aja deh. 3 times. Ya. Ini kayak papa didik anak. Dulu saya kalau anak saya nakal, saya juga kasih warning 3 kali. 3 kali kan, bandel kan denger, sabet. Sabet gitu ya, ada rotannya. Saya juga dulu di rotan sama papa saya, ya kan. Rotan kecil apa rotan besar? Yang kecil kue tiaw, yang kecil mie, yang besar kue tiaw, pilih. Dua-duanya sakit sebenarnya. Jadi 3 kali manusia ada batasnya. Ya, Joni berapa kali? 1 kali aja. Langsung nyanyi lagu tiada maaf bagimu ya. Sebagai manusia kita mengaku memang sulit sekali. Ya. Batasannya apa? Caranya bagaimana? Apa sama atau lebih? Dulu seminggu nonton sekali, sekarang seminggu nonton 3 kali. Dulu cuma kasih pecel, sekarang kasih bakmi tambah daging merah. Waduh. Luar biasa. Ya bisa nggak? Not easy ya. Nanti kita tanya Homus nih gimana yang udah pakar. Mari kita belajar firman Tuhan, kita lihat apa kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kita baca firman Tuhan sama-sama, Matius 5 43 sampai 48, 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apakah kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja? Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang
tidak mengenal Allah pun, itu orang kafir, berbuat demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, ini adalah sebagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dari 3 pasal Matius 5 sampai 7 ini cuma sebagian saja yang kita baca hari ini, 43 sampai 48 dalam konteks mengasihi musuh. Di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan para murid-muridnya, termasuk kita hari ini, sebuah etika Kristen, etika orang percaya yang melampaui ajaran hukum Taurat Musa dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau saudara pulang nanti sudah baca bagian itu sebelum dan sesudahnya, itu ada ajaran-ajaran soal kamu dengar firman si Musa, Taurat Musa mengatakan ABC, tapi aku, Yesus itu firman, mengerti? Musa hanya menerima firman yang tertulis dari Gunung Sinai, dari Taurat, 10 hukum Taurat, kemudian ditafsirkan jadi ratusan Taurat secara detail, yang menjadi beban berat bagi orang-orang Yahudi. Bagi Yesus, sang firman yang menjadi manusia, firman yang kekal yang menjadi manusia itu, sekarang berfirman langsung. Jadi pastilah ajaran Tuhan Yesus itu melampaui, melebihi Taurat Musa yang hanya sebagian saja firman-Nya Tuhan. Nah, saudara jangan salah mengerti. Oh, kalau begitu Yesus mengatakan bahwa ajaran Taurat salah dong. Firman Tuhan Perjanjian Lama salah dong. Sekarang Yesus ngajar yang benar. Bukan. Yesus memberikan sebuah pengertian yang lebih dalam. Makna yang lebih dalam dari hukum Taurat Musa yang hanya ditafsirkan secara hurufiah oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus menafsirkan atau memberi makna yang lebih dalam. Bukan hanya firman menurut tulisan, tapi firman yang masuk ke dalam hati dan pikiran, mendarah daging. Ya, memang ada perbedaan. Tapi sebenarnya perbedaan di dalam maknanya. Oke? Dan di sini konteksnya adalah soal mengasihi musuh. Artinya Yesus bilang, ya sekarang firman yang sejati sudah turun ke dunia, kamu harus belajar sesuatu yang lebih daripada hukum yang tertulis. Sebab dulu tertulis di loh batu, sekarang firman yang datang akan menulis di loh hati kamu. Ya. Jadi seluruh hukum Taurat sebenarnya diringkas oleh Tuhan Yesus jadi berapa hukum? 1. Hukum apa? Kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan kasihilah manusia. Kasih yang sama. Ya. Hukum yang sama seperti itu. Sama seperti kamu mengasihi Tuhan itu, pakai hukum itu. Sama kamu mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih. Seluruh PL, Perjanjian Lama, diringkas oleh Tuhan Yesus menjadi satu hukum, yaitu kasih. Seperti kasihnya Tuhan. Kemudian diuraikan soal apa? Mengasihi musuh itu. Kita akan belajar 3 pelajaran malam ini. Yang pertama, mengasihi musuh adalah etika yang tertinggi. Tertinggi dalam hidup orang Kristen. Mengasihi musuh. Dari semua etika, Yesus mengajarkan etika Kristen yang tertinggi itu adalah mengasihi musuh. Superior, yang utama, yang lebih dari semua ajaran di dunia ini. Yang lebih dari semua etika di muka bumi ini. Yang tidak pernah diajarkan oleh agama-agama lain. Ya, setelah dia mengoreksi Perjanjian Lama, dia bilang wujud dari kasih itu adalah mengasihi musuh dan berdoa bagi para penganiaya atau orang jahat. So, pelajaran ini sangat luar biasa, melampaui normal. Normal mengatakan get even, ya kan? Gak apa-apa. Bahkan dalam psikologi ada buku yang berjudul I'm okay, you are okay. Ya. Jadi artinya apa? Transaksional. Hukum transaksional. You traktir saya, next time gue yang traktir. Giliran. You sekarang garuk punggung saya gatel, nanti minggu depan gue garuk kamu. Giliran. Ya, giliran.
Selalu gitu. Transaksional. Suami istri juga begitu nggak? Hari ini gue cuci piring, besok lu cuci piring. Bikin jadwal, ini di gilirannya siapa ya? Jadi selalu ada imbang gitu ya. Padahal tiap hari istriku yang nyuci, yang masak, dia nyuci. Soalnya kita berbeda, memang unik. Kalau saya yang harus masak, dia yang harus bikin naskah khotbah. Jadi pilih mana? Dia pilih, udah deh gue masak makanan jasmani, you masak makanan rohani. Jadi kita fair. Berbeda. Itu normal, tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang beyond normal, melampaui normal. Kasih musuhmu, berdoa bagi mereka. Lakukan yang baik. Makanya tadi Amy mengatakan, aku bisa. Sayang cuma 3 kali. Ada seorang ibu-ibu bilang, Pak, saya udah lebih dari 70 kali 70 kata. Udah menikah puluhan tahun. Dari awal udah mengampuni terus. Jadi udah berapa kali? Saya bilang, udah 7 kali 70 belum? Dia bilang, Pak, udah lebih. Udah gak kehitung. Udah 70 kali 70 kali 70. Udah gak kehitung. Hah? Gimana? Menyerah? Enggak, dia masih terus. Jadi masih terus Pak. Jadi gimana? Habis dia nggak mati-mati. Masih mengampuni terus. Luar biasa ya. Kalau kamu pun mampu melakukan itu, mengampuni dan mengasihi, itu pasti kekuatan dari Tuhan. Sangat-sangat sulit. Mengandalkan kekuatan sendiri pasti gak bisa. Tapi base-nya, dasarnya, fondasinya itu adalah apa? Pengampunan dari Kristus. Makanya Yesus memberi contoh perumpamaan ketika Petrus bertanya itu. Ya kan? Ada orang yang hutang cuma $100 dengan ada orang yang hutang ribuan dolar. Dimaafin oleh sang raja atau sang bosnya. Hutang ribuan dolar, diampuni. Tapi temannya hutang $100, dia cekek, masukin temannya ke sel. Itu palsu. Pengampunannya diambil kembali. Hutangnya diminta balik. Kalau kamu mengalami pengampunan Kristus yang memberi nyawanya, itu lebih dari 7 kali 70 kali. Seolah-olah Yesus ingin bilang itu. Karena kamu sudah menerima pengampunan dari Tuhan yang sempurna, itu fondasinya, kamu pasti akan dimampukan. Makanya etika yang paling tinggi. Sebab Kristus mendasari etika itu dengan apa? Nyawanya. Bagi kita semua. Ya. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Itu sebabnya di bagian sebelumnya Yesus mengatakan, orang bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku bilang sama kamu, orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Orang mengambil bajumu, jubahmu pun dikasih. Bisa nggak? Bisa. Saya baru baca sebuah kesaksian seorang profesor, orang Kristen yang melayani di sebuah kampus ateis dan Muslim. Dia coba share tentang kekristenan. Lalu salah satu profesor lain yang sangat terkenal, sangat membenci kekristenan, dia tantang dia. You sungguh bisa praktekkan ajaran Yesus? Itu mustahil. Gak mungkin. Itu cuma teori saja, aku tidak percaya itu. Dan semua murid juga tidak percaya. Lalu profesor Kristen itu dengan rendah hati mengatakan, ya harusnya ajaran Yesus itu benar dan bisa dipraktekkan. Oke. Kasih saya pipimu. Waduh, jadi ditantang. Lu berani gak kasih saya pipi? Saya tampar kamu. Bang, bener-bener ditampar. Lalu dia kaget. Nah sekarang kasih pipi satunya lagi. Kan Yesus bilang, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri kan? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan kan?
Nah saya tanya, kalau kamu adalah si orang yang kena tampar itu, kamu kasih satu lagi nggak? Ternyata Profesor Kristen itu, dia merelakan pipi satunya untuk ditampar oleh si ateis itu. Setelah itu masih tidak puas. Dia katakan, saya minta ke mejamu. Wah, kaget dia. Suruh buka baju, padahal itu di dalam forum mahasiswa terbuka. Heran sekali, si profesor itu cuma berdoa, Tuhan, beri aku hikmat dan kemampuan, what should I do? Saya harus lakukan apa? Lalu dia minta maaf. Dia katakan, teman-teman, kawan semua, saya minta maaf. Bukan saya tidak mampu melakukan, tapi saya minta maaf. Karena saya akan membuka baju ini. Kalian pasti memandangnya gak enak. Tapi dia buka kemejanya, bajunya. Telanjang dada. Serahkan kepada si ateis, profesor ateis yang galak itu. Ini orang yang menganiaya, saudara. Right? Dan tidak puas, dia mengatakan, saya minta celanamu. You hanya boleh pakai celana dalam. Sanggupkah you lakukan? Sadis bukan main. Dengan air mata menetes, dia minta maaf. Dan dia katakan, maafkan, aku akan berikan permintaan. Dia buka celana panjangnya, sisa hanya celana dalam. Dia pamit berjalan ke kantornya. Tutup pintu, dia menangis, katakan, Tuhan, aku tidak tahu kenapa you izinkan terjadi, tapi aku bersyukur aku dikasih kemampuan untuk tidak melawan sedikit pun. Hanya less than berapa menit, dia kaget, pintu kantornya diketuk. Dia katakan 90% mahasiswa yang hadir itu berbaris di depan kantornya. Dan itu rata-rata semua muslim. Mereka berlutut, minta maaf. Dan Tuhan mengubah murid-murid yang tadinya ateis dan muslim menjadi orang percaya. Ini kesaksian luar biasa, bagus sekali. Yesus mengatakan, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya pikir, Tuhan, kalau itu terjadi pada aku pasti gak sanggup. Dengan logikaku, pikiranku, ya, gengsiku, harga diri sebagai manusia, saya yakin sulit sekali, betul gak? Tapi gak tahu dalam situasi yang sangat terdesak itu, sang profesor mampu melakukan. Saya jadi ingat satu ayat. Roh Kudus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, kamu tidak usah berpikir kamu harus lakukan apa ketika orang menganiaya kamu. Pada saatnya, Roh Kudus akan memberimu tahu kamu harus lakukan apa. Ketika kamu fokus kepada Kristus, ketika kamu fokus kepada kerajaannya, ketika kamu fokus untuk setia pada firman-Nya, dia mengatakan, kasih musuhmu dan berdoa bagi mereka. Di situ Tuhan berkarya dan bekerja. Amin. Saya nggak tahu hari ini saudara menghadapi apa dalam aplikasinya. Saudara punya musuh nggak? Ini pertanyaan saya. Apakah hati dan pikiran saudara masih tersimpan kebencian? Atau keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Nggak gampang. Kalau orang berbuatnya begitu menyakitkan, menganiaya dan tidak fair, tidak adil, rasanya kita pengen bales. Ya mudah-mudahan Trump itu benar-benar dia tidak punya hati membalas. Ya. Saya yakin Tuhan akan kasih dia sebuah kelapangan dada kalau dia mau jadi pemimpin negara ini. Ya, untuk bisa mengasihi musuh, merangkul semua orang. Dan dia katakan, sudah bukan saatnya kita memblame satu dengan yang lain. Bukan saatnya kita menuduh ataupun menjelekkan satu dengan yang lain. Tapi saatnya kita bersatu. Harap itu bukan hanya bahasa politik.
Tapi benar-benar sebagai seorang Kristen dia mau menerapkan kasih Kristus. Sehingga negara ini bisa maju lagi. Sebab liberal hari ini yang melawan firman Tuhan jauh lebih besar jumlahnya dari orang yang mentaati firman Tuhan. 2:1, saudara. 2/3 lawan 1/3. Sangat sulit. Tapi Tuhan akan memandang kepada orang-orang benar untuk memelihara negara ini. Saya nggak tahu secara pribadi saudara bagaimana, tapi mintalah pengampunan Kristus dan kasih Kristus, itu yang paling penting. Fondasi saudara itu paling penting. Agar saudara dimampukan untuk mengampuni dan mengasihi mereka yang bersalah terhadap saudara. Ini penting sekali. Ya. Minta Tuhan perbaharui. Tuhan, kasih aku mengalami kasih-Mu. Kasih aku mengalami pengampunan-Mu. Sungguh-sungguh bukan teori, tapi mengalami pengampunan saudara. Ini beda loh. Saudara tahu kalau besok saudara mati, dosa saudara bersih. Ya. Udah beli rumah masa depan belum tentu ada rumah Bapa di sorga kalau kamu tidak sungguh-sungguh mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus dan kamu bersih. Itu yang paling penting, ya. Boleh tidak punya rumah masa depan, tapi tidak boleh tidak punya pengampunan yang sejati dari Yesus Kristus. Amin. B. Mengasihi musuh adalah ciri khas dari orang Kristen. Khasnya apa? Yang paling khas mengampuni musuh. Mengasihi musuh. Kalau you belum bisa lakukan, saya belum bisa lakukan, saya palsu, kamu juga palsu. Ini khasnya. Ayat yang ke-45-47, tadi ayat 43-44, Yesus mengoreksi atau memberi makna baru kepada Taurat. 45-47 Yesus menjelaskan bahwa orang Kristen itu harus HARUS. Bukan option, bukan pilihan, harus berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Bapa di sorga. Sebab kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu, apa bedanya dengan orang dunia? Kamu hanya bisa berbuat baik sama orang-orang yang berbuat baik bagi kamu, transaksional. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Gak ada perbedaan. Ya. Jadi harus berbeda dengan orang dunia. Sebagai orang yang sudah ditebus Kristus dan diberikan status anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerima Kristus, dia diberi status anak Allah. Wujudnya apa? Buktinya mengasihi musuh. Sama seperti Bapa di sorga yang mengasihi kita, yang tadinya status kita musuh Allah, diubah menjadi anak Allah. Maka kita bisa mengasihi musuh kita. Itu sebabnya Roma 12 ayat 2 Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini, harus berbeda. Mereka berjalan terbalik. Kamu harusnya berjalan tegak, mereka kepala di bawah, kamu kepala di atas. Mereka bilang kamu terbalik, kamu harus bersyukur. Kalau mereka bilang, kamu orang Kristen kok gak ada beda ya sama saya, kamu sedih apa senang? Halo? Kalau temanmu bilang, Kristen gak Kristen sama aja, kamu sedih apa susah? Dengan dibilang, kamu kok aneh ya, berbeda ya, harusnya kamu senang apa susah? Halo? Kalau kamu di kantor semua bilang kamu aneh, kamu harusnya bersyukur. Puji Tuhan. Mereka ternyata lihat saya terbalik, berarti kepala saya udah di atas. Ngerti? Kalau mereka mengatakan, sami mawon, Kristen nggak Kristen apa bedanya? Doa gak doa apa bedanya? Ya kan? Gue di sini suka telat, lu juga telat. Gue di sini korupsi, lu juga korupsi. Gue ngomong jorok, lu juga ngomong jorok. Ya? Gue maling bakso orang, lu juga maling bakso orang, lebih banyak lagi. Mate lah. Sedih kamu. Kalau orang sudah ngomong begitu sama kamu, cilaka, kamu pasti Kristen palsu. Gue benciin bos, lu lebih benci bos. Gue gosipin bos, lu lebih gila lagi katanya. Gosipin dia nggak lebih gila, ya kan? Bahaya. Jadi bersyukur kalau orang lihat kamu, kok beda yo? Kau bilang, sama, bahaya, sama.
Harusnya Obeda bukan Osama. Obeda ya, kamu senang. Oh puji Tuhan, memang aku berbeda, puji Tuhan. Berarti sudah ada ciri khasnya keluar. Dan ciri khas yang paling utama adalah kamu diberi kemampuan mengasihi musuh orang kamu tidak sukai. Efesus 5, 8-9 Rasul Paulus mengatakan orang Kristen itu anak-anak terang. Anak Allah itu wujudnya anak terang. Dia bilang, iya gue udah punya status anak Allah. Nggak kelihatan. Kan buku kehidupan di atas. Kelihatannya apa? Anak terang. Terang kelihatan nggak? Terang kelihatan, gelap nggak kelihatan. Efesus mengatakan terang itu berbuahkan kebaikan, kebenaran, keadilan. Ini 3 hal. Itu tanda dari terang. Aplikasi, apakah saudara adalah Kristen asli? Bila iya, tanda apa yang sudah saudara tunjukkan selama ini? Yang kamu perlihatkan kepada orang-orang sekitarmu, ya kan? Mintalah kekuatan dari Tuhan Yesus supaya kamu bisa tampil beda. Tampil beda dan berbuat yang berbeda. Ya. Make a difference, disingkat MAD, MAD. MAD bukan marah, tapi MAD itu make a difference, berbuat sesuatu yang berbeda, yang menampilkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Bukan saja kepada orang-orang yang mengasihi kamu, tapi kepada orang-orang yang menganiaya kamu dan membenci kamu. Sulit, tapi bisa. Sebab Tuhan yang memampukan. Oke? Yang terakhir, nomor 3, C. Mengasihi musuh adalah sifat kesempurnaan orang Kristen. Ayat 48 muncul kata sempurna. Hendaklah kamu sempurna, seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Nah, istilah sempurna di sini tidak berarti tanpa dosa, karena hidup orang Kristen masih di bumi. Gak mungkin kita masih di bumi yang berdosa, dengan darah daging yang masih bisa berdosa, kita bisa tanpa dosa. Hanya ada satu orang yang tanpa dosa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebab dia lahir bukan dari persetubuhan pria dan wanita. Sebab dia tidak ada hubungan dengan keturunan atau representatif Adam. Dia adalah Allah yang langsung meminjam rahim Maria. Itu sebabnya tiap minggu kita menghafal pengakuan iman rasuli. Ya kan? Yesus lahir dari perawan Maria, dia tidak berdosa. Itu artinya. The sinlessness of Christ. Hanya satu. Yaitu Allah yang menjadi manusia yang tidak berdosa. Makanya bisa membayar kita yang berdosa. Orang yang di penjara gak bisa gantikan orang di penjara. Mengerti? Oh nggak mau utang kok, mau bayar utang gimana? Kecuali kamu punya banyak duit, ya baru bisa bayar utang gitu. Kecuali kamu presiden, baru kamu bisa kasih grasi kepada narapidana. Grasi bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya grace, anugerah. Hanya presiden sorga, raja segala raja, Yesus Kristus, dia sanggup memberi grasi, grace bagi semua orang yang percaya dan beriman kepadanya. Tapi istilah sempurna di sini berarti kesempurnaan yang berhubungan dengan sifat kemurahan hati dan kebaikan seperti Bapa di sorga. Jadi bukan tanpa dosa, sebab kata asli dari sempurna di sini berarti utuh, penuh. Hendaklah engkau punya kemurahan hati yang penuh, sebab hatimu sudah dipenuhi. Hendaklah engkau punya kebaikan hati yang penuh, yang utuh. Sebab kamu sudah diberi hati yang utuh. Hatimu sudah diobati, disembuhkan. Kamu bisa memberi kebaikan yang seperti sifat Bapa di sorga. Itu maksudnya. Sempurna di sini. Dan kemuliaan waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi salah satu faktor kesempurnaan adalah apa? Mengampuni dan mengasihi. Itu adalah sebuah sifat kebaikan dan kemurahan Allah yang penuh atau sudah memenuhi hati kita, kita bisa memenuhi orang lain. Itu maksudnya sempurna dan penuh atau utuh. Kita bisa belajar mengasihi orang lain tanpa syarat. Ya udahlah, 7 kali 70 kali berarti sempurna. 7 itu sempurna. Ya. 7, 7, 10 itu semua angka sempurna. Jadi jangan, oh ya Tuhan ini sudah 7 kali 70 berarti 490. Saya udah hitung dari awal Tuhan, ini sudah selesai hari ini 490 berarti besok gue bilang akan balas dia. Besok sudah 491. No more.
Bukan. Begitu kamu melakukan yang jahat, yang sebelum-belumnya ini 50 tahun berbuat baik, nol semua. Seperti panas 50 tahun, disiram hujan 1 hari, tetap banjir. Jadi itu cuma simbolik. 7, 10, sempurna. Hendaklah kamu mengampuni sempurna, utuh. Hendaklah kamu mengasihi sempurna dengan kasih Tuhan yang utuh, yang tanpa syarat, yang rela berkorban. Jadi jangan ditafsirkan matematis. Sebenarnya profesor itu, saya nggak coba kritik dia. Tapi ayat itu, orang tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri, itu bukan hurufiah. Jadi saya kasih tahu istri-istri yang suka ditampar suaminya, kalau kamu pulang, suamimu tampar kamu jangan kasih satu lagi, bodoh namanya. Tampar balik itu menafsir dengan koma. Yesus bilang, kalau orang menampar pipi kananmu, koma itu artinya apa? Tampar balik dulu. Bukan itu, bukan ini. No, not that one. Loh, ini simbolik. Saya tanya, Yesus pernah ditampar gak? Pernah. Sebelum dia disalibkan, waktu seorang tentara menampar dia. Yesus bilang, nih satu lagi. Enggak. Yesus bukan orang bodoh. Yesus tunjuk dia. Kalau aku salah, sebutkan salahku. Tapi kalau aku tidak salah, kenapa kamu tampar aku? Langsung orang itu terdiam, gak bisa jawab. Jadi Yesus mengajak dia berpikir. Dia gak balas jahat. Tapi dengan ucapan Yesus itu mendidik dia. Jadi istri-istri kalau kamu ditampar sama suami, kamu bilang, hey, kalau aku salah, sebutkan salahku. Tapi kalau aku tidak salah, kenapa kamu tampar aku? Kamu gak takut kalau gue pentung kamu atau racunin kamu? Bukan itu, jangan lanjutin itu. Tapi poinnya adalah itu bukan hurufiah. Itu simbolik. Mengasihi itu juga bisa dengan disiplin, mengerti? Ketika Yesus bertanya itu mendisiplin dia. Lu jangan sembarang tampar orang kalau orang nggak salah, mengerti? Walaupun lu tentara. Mau jenderal kayak, lu jangan seenaknya nggak adil. Harus bisa menerapkan keadilan. Kenapa orang tidak salah you tampar? Langsung hati nuraninya ditegur, mengerti saudara? Jadi kalau anakmu dijotos di sekolah, kamu jangan ngajarin, nak nggak apa-apa ampuni dia, besok kasih satu pipi lagi. Bodoh kamu. Boleh nggak pukul balik kalau dipukul orang? Saudara boleh nggak? Hah? Sekali lagi saya bilang orang Kristen itu nggak bicara boleh nggak boleh. Ketika kamu harus memukul, kamu memukul dengan cinta. Ketika dia mukul dengan jahat. Saudara lihat bedanya nggak? Jadi yang satu pakai cobaan, you balas dengan ujian. Mengerti? Waktu kamu pukul anak, saya tanya, kalau anak kamu sendiri, kamu mukul dia, saya tanya, itu mukul yang sayang atau mukul yang benci? Kamu pernah lihat orang tua kalau mukul anak itu pakai ikat pinggang, yang bawa samurai, anaknya lari, dia kejar di lapangan. Nah itu namanya memukul dengan benci. Sininya jahat. Kemarahan yang belum bisa dikontrol, dia melampiaskan dengan salah. Anaknya diikat di WC. Ya. Itu jahat. Dia ingin melampiaskan kejahatan dia. Bukan dengan cinta. Kalau kamu memukul anakmu dengan cinta, dia gak lari, dia peluk kamu. Sebab dia tahu dia salah. Dan dia ingin berubah. Dan yang mukul pun ikut nangis, mengerti? Bukan teriak-teriak, anak setan lu ya. Bukan. Itu orang tua gendeng itu. Bukan itu, saudara. Boleh jadi yang gitu ya. Ngerti gak, saudara? Jadi kalau kamu mendidik anakmu yang suka dibully, laporkan ke kepala sekolah, tapi kalau kamu disakiti, kamu mau sakiti ulang, kamu harus mukul dengan cinta. Gak gampang sih. Supaya apa? Supaya orang yang mukul itu tahu, ternyata kalau dijambak rambut itu sakit. Jadi perempuan kalau dijambak rambut, dijambak balik gak? Kalau orang itu gak dijambak balik, dia gak ngerti dijambak itu sakit, mengerti? You get it?
Lain kali jangan sembarang jambak. Sebab you tahu jambak orang sakit kan? Nah, saya mengajar kamu, bukan membenci kamu. I love you, that's why I jambak you. Supaya you change, maksudnya gitu, you berubah dan bertobat. Jadi ada tujuannya. Ya, itu dalam praktikannya. Tapi yang diajarkan Yesus bukan hurfiah, simbolik. Artinya apa? Jangan balas jahat dengan jahat. Balas jahat dengan baik. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan. Kelihatannya sakit, memukul dan merotan. Tapi itu adalah tetap yang baik. You get it? Jadi bukan boleh gak boleh soal motif kamu dan hati kamu. Itu baik gak? Adil gak? Benar gak? Itu 3 hal ukurannya. Baik, benar, adil. Oke? Jadi aplikasinya. Bila saudara mengalami luka batin, misalnya ada kepahitan, kebencian, api kemarahan, atau dendam, mintalah Tuhan Yesus menyembuhkan saudara. Dengan kasih-Nya yang sempurna itu. Yang dari Golgota itu, yang di Kalvari itu. Ya. Maka saudara pasti akan dipulihkan secara utuh dan sempurna. Itu yang dikatakan 1 Petrus 2:24. Darahnya, bilur-bilurnya menyembuhkan kamu. Spiritually, mentally, physically. Dan kamu jadi sempurna utuh di dalam Tuhan. Itu dulu paling penting. Baru kamu bisa apa? Cari kesempatan berbuat baik sama orang yang berbuat jahat sama kamu. Nyatakan kebaikan Bapa, sifat-sifat Bapa yang murah hati dan baik hati itu dinyatakan kepada orang lain. Itulah terang. Itulah buah yang sempurna. Itulah yang dikatakan Yesus dalam Matius 5:16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang memuliakan Bapamu yang di surga. Saya tanya, terangmu bercahaya di depan orang, maksudnya apa? Emangnya kemana-mana bawa lampu? Enggak, bukan hurufnya. Terangmu bercahaya di depan orang. Ketika kamu berbuat baik, dengan perbuatan baikmu itulah orang memuliakan Bapa di surga. Mengerti? Waktu kamu berbuat baik itu, kamu bercahaya. Itu sebabnya ketika Kain membunuh adiknya Habil, Tuhan bilang, kenapa wajahmu tidak bercahaya? Sebab hatimu jahat. Itu yang dibilang sama Kain. Ingat, dari wajah orang kita tahu dia jahat apa enggak. Sebab orang yang baik itu wajahnya bercahaya. Perbuatan baiknya bercahaya, bisa dinikmati orang lain. Dan membuat kita memuji Tuhan. Ya, gak usah koar-koar, gue orang Kristen, gue jemaat IGNC, gak usah. Hanya berbuat baik, orang tahu. Ya. Makanya untuk anak-anak yang orang tuanya belum percaya, saudaranya belum percaya, orang tuanya atau orang yang lebih dewasa belum percaya, kalau tanya saya bilang, you jangan cerita Yesus dulu lah. Dengan kata-kata, berbuat baik dulu. Kalau kamu punya 5 saudara di rumah, kamu harus jadi anak yang paling baik. Saya kalau ditanya anak sekolah begitu, berapa yang tanya, what should I do, Pas? Di rumah cuma saya Kristen, saya katakan bagus. Mereka itu belum ada cahaya. Lilinnya masih mati, lilinmu harus bercahaya. Kamu pulang sekolah, dari 5 anak, tunjukkan kamu anak terbaik. Tanpa cerita kepada orang tua. Orang tua kerja capek, kamu kasih air minum. Konkret loh ya, bukan, oh baik, selamat pagi Pak, bukan kayak gitu. Gak usah ngomong selamat pagi, gue berbuat baik, gak usah, tapi perbuatan. Kasih papamu minum, papamu capek, kamu pijet-pijet dia. Ya, kamu ulang tahun 16, 17, 18, ini jangan minta pesta terus, sweet 16, sweet 17, sweet 18, no. Karena uang bapak makmu, kamu sweet-sweet terus semua. Ya kan? Yang sederhana aja. Bila perlu kamu ulang tahun, kamu yang kasih hadiah sama papamu dan mamamu. Kenapa ulang tahun kamu gak minta duit, tapi kasih duit dan kasih hadiah? Kalau mereka bingung, lalu tanya kan, kamu bilang, iya mama, habis saya setiap ulang tahun ingat mama. Mama kan di rumah sakit, susah loh lahirin saya. Kalau gak hati-hati kan mama juga bisa meninggal. Saya selalu ingat cintanya mama. Ketika kamu menjadi anak teladan, kamu bercahaya. Orang tuamu kemudian lama-lama dia akan tanya, nak kok kamu lain sih? Nah, itu 4 saudaramu kerjanya cuma minta duit, gak pernah bantu, kurung diri di kamar, main game, nonton TV, kamu bisa bantu papa kerja, mama. Kamu kenapa beda? Beda kan?
baru kamu bilang, di hatiku ada Yesus. Baru cerita tentang Yesus yang mengampuni, baru cerita tentang kasih Tuhan. Tanpa itu kamu tidak ada kekuatan menjadi duta besar Kristus di muka bumi ini. Tapi dengan berbuat baik, kamu bisa melakukannya. Terus sebabnya saya challenge Koiko. Pilih, you mau beli rumah masa depan untuk diri sendiri, atau pakai uang itu, kita ke Indonesia, nginjili 5 saudaramu yang kamu pengen kamu injili. Ternyata dia pilih beli rumah masa depan. Gak apa-apa, gak salah, silakan. Ya, jadi IGNC gak usah mikirin. Yang pasti nanti bukan kremasi, kita kuburkan baik-baik. Rumah masa depannya cuma 2 meter kali semeter. Nanti pikirkan Tuhan memberkati kamu dengan perbuatan baik. Menangkan saudara-saudaramu mulai dari perbuatan baik. Kesaksian yang bercahaya. Baru waktu kamu ke sana kamu cerita tentang Kristus. Hatinya sudah lembut dan siap menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami lemah, kami berdosa. Kami tidak berdaya menyelamatkan diri kami. Sebab itu Tuhan Yesus, Engkau datang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang sempurna, yang mati bagi kami. Memberi nyawa-Mu yang tak ternilai itu, yang melampaui apapun di alam semesta ini. Kasih-Mu yang tanpa syarat, yang rela berkorban. Sekali lagi, beri kami iman untuk benar-benar mengalami pengampunan-Mu. Mengalami cinta kasih-Mu yang sempurna, yang penuh itu. Supaya hati kami dipenuhi lagi, diluberin oleh kasih Kristus yang sempurna untuk mengasihi, mengampuni orang lain. Termasuk musuh-musuh orang-orang yang berbuat salah, yang menganiaya kami, orang yang berbuat jahat. Ya Tuhan, mampukan kami. Mampukan kami, pulihkan kami terlebih dahulu secara fisik, mental, rohani, supaya kami dikuatkan, disiapkan untuk bisa bercahaya di depan orang dengan perbuatan yang baik, benar, dan adil. Sehingga orang-orang yang belum percaya bisa ditarik kepada Tuhan dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingatkan kami ketika lupa. Angkat kami ketika hampir terjatuh. Kuatkan kami ketika lemah. Kami rindu makin hari makin dipakai Tuhan secara efektif dan produktif. Menjadi duta besar Kristus di bumi ini. Yang menceritakan cinta kasih-Mu dan memenangkan banyak jiwa. Berbuah untuk kerajaan. Terpuji nama-Mu, Engkau sudah dengar doa kami. Kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin.